Terima kasih ya Tuhan Yesus. Penuhi kami ya Tuhan setiap hari dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat denganmu ya Bapa, karena dalam Engkau kami dapat tenang ya Tuhan Yesus. Sukacita, kesehatan ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Saat ini kami datang ya Tuhan, kami mendengarkan renungan ya Bapa. Urapi setiap pendengaran kami, hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Roh Kudus memberikan sukacita. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Roma 14 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap ayat yang tertulis dalam Alkitab perlu ditafsirkan terlebih dahulu. Dalam mengkaji ayat Alkitab terdapat pertanyaan penting yang perlu diperhatikan. Demikian, apa konteks firman Tuhan ini disampaikan? Setelah mengetahui konteksnya, setiap orang yang mempelajari ayat-ayat Alkitab akan terbantu untuk mengetahui atau memahami atau memaknai dan atau mengartikan firman Tuhan yang disampaikan. Siapapun tidak diperbolehkan memanipulasi ayat-ayat Alkitab berdasarkan keinginan sendiri.
Firman Tuhan bukan untuk mendukung konsep yang ingin disampaikan pengkhotbah atau pengajar, tetapi harus membiarkan ayat-ayat Alkitab berbicara dari dirinya sendiri kepada kita. Setiap warga jemaat hendaknya mempersiapkan dirinya untuk mendengar apa yang ingin disampaikan firman-Nya. Karena dalam setiap ibadah yang dilakukan, terdapat dua hal yang dikehendaki oleh warga jemaat, yakni Tuhan mengkehendaki pujian yang tulus dan menginginkan seluruh umat mendengarkan firman yang hendak disampaikan. Petugas liturgi untuk mempersiapkan seluruh warga jemaat menyampaikan pujian kepada Tuhan, memimpin warga jemaat mempersembahkan pujian kepada Tuhan, memotivasi umat untuk menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Tugas keimaman pemimpin pujian tidak akan terlaksana dengan sepatutnya jika warga jemaat belum terdorong untuk memuji Tuhan dengan setulus hati. Tanpa disadari, pemimpin pujian sering menaikkan pujian dengan suara terbaiknya. Telah semestinya demikian, tetapi tugas utamanya saat itu adalah sebagai imam untuk mengajak seluruh warga jemaat untuk menuju Tuhan dengan khusyuk, ikhlas, dan tertuju pada hadirat Tuhan. Apa teks firman Tuhan ini? Teks firman Tuhan ini adalah jangan memberi batu sandungan. Apa konteks turunannya firman Tuhan ini? Yang menjadi konteks firman Tuhan ini ialah munculnya pemahaman kontroversial di kalangan warga jemaat kota Roma saat itu tentang makanan yang najis. Terdapat makanan yang najis pada sebagian jemaat terhadap jenis makanan yang sama. Warga jemaat lainnya berkata itu tidak najis. Untuk pemahaman yang kontroversial itulah Paulus berkata, jangan terdapat warga jemaat yang menyakiti hati sesamanya karena makanan. Jangan membinasakan orang lain karena jenis makanan. Jangan memfitnah siapapun karena jenis makanan. Jangan menuntut orang lain berdasarkan standar yang terdapat pada diri sendiri. Sebab jika hal itu terjadi, warga jemaat tidak menjalankan ajaran Tuhan berdasarkan kasih. Mengapa hal itu perlu disampaikan? Yang pertama, karena kerajaan Allah bukan hal makanan dan minuman. Hal ini menyebabkan Yesus menghardik Marta, karena Marta khawatir hidangan untuk Yesus dan murid-muridnya tidak tersaji sesuai dengan waktu yang diharapkan. Marta menyusahkan dirinya karena soal makanan dan minuman yang bersifat jasmania dalam Lukas 10 ayat 38-42. Mempersiapkan hidangan bagi para tamu adalah hal yang patut dilakukan, tetapi sementara mempersiapkannya jangan sampai tidak dapat menguasai diri. Jangan karena khawatir lalu mengklaim orang lain yang salah. Sementara mempersiapkan sesuatunya, lalu merasa direpotkan oleh orang lain. Jika hal ini terjadi, apapun yang dikerjakan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk diri sendiri, atau anggota keluarga, dan atau untuk Tuhan yang akan hadir dalam keluarga, gereja, dan atau masyarakat. Lalu yang kedua, kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran. Kerajaan Allah artinya Allah yang berkuasa penuh atau berdaulat penuh dan atau mengendalikan setiap orang serta perjalanan sejarah dunia ini. Hal ini yang patut diterima oleh setiap orang. Tanpa penerimaan sepenuhnya akan hal ini, setiap orang akan mengalami konflik batin yang terus-menerus. Lalu yang ketiga, kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera. Selain kebenaran, kerajaan Allah adalah hal damai sejahtera. Damai sejahtera berasal dari Tuhan. Dunia ini tidak pernah memiliki damai sejahtera yang sejati untuk diberikan kepada manusia. Yang dapat dihasilkan dunia ini adalah kedamaian yang semu, atau pura-pura, atau yang bersyarat. Tetapi, kedamaian yang dari Tuhan akan mampu menguatkan seseorang untuk menghadapi berbagai persoalan karena mengikut Kristus. Lalu yang keempat, kerajaan Allah adalah hal sukacita. Apa yang dimaksud dengan sukacita? Sukacita adalah anugerah Tuhan pada hati manusia yang dikehendakinya untuk menghasilkan kegembiraan yang luar biasa dan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sukacita yang dialami manusia akan terjadi melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sumber sukacita yang sejati hanya dapat diterima dari Allah. Tuhan akan menyatakan sukacita yang sejati kepada setiap orang yang dikehendakinya untuk memampukannya dalam mengikuti Yesus yang penuh tantangan.
Suatu ketika Yesus menceritakan bahwa ia tidak lama lagi akan meninggalkan murid-muridnya. Akibatnya para murid berduka cita dalam Yohanes 16 ayat 6. Para murid beranggapan jika Yesus pergi, segalanya akan berakhir. Mereka mengingat janji Yesus yang berkata, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Akan terlaksana secara fisik untuk mewujudkan janji untuk menyertai mereka. Maka Tuhan menjanjikan penghibur yang sempurna. Seperti disampaikan pada Yohanes 14 ayat 15 sampai 31, yang dimaksudkan penghibur yang sejati adalah Roh Kudus dalam ayat yang ke-26. Roh Kudus yang akan menyatakan kebenaran, Roh Kudus yang mengaruniakan damai sejahtera, dan Roh Kudus yang akan menyatakan sukacita sejati bagi setiap orang yang melakukan persekutuan yang begitu erat dengan Tuhan dan firman-Nya dalam perenungan yang dilakukan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana Tuhan, Roh Kudus memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih biarlah firman ini merema di kehidupan kami dan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh-Mu terus menyala-nyala di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.